Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Bambang Sadono, di dalam channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan bisa memberi solusi kalau diperlukan. Kami kembali dengan bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Mbak Yan Velia. Dengan putra ya. Mbak Yan Velia ini adalah istri almarhum penyanyi legendaris kita, Mas Didi Kempot. Sekarang malah bersama putrinya, Mbak Sinten? Seika. Mbak Seika, ya, yang kemarin juga ikut muncul. Waduh, luar biasa, sudah latihan nyanyi ya. Katanya mau duet bersama yang veteran Mbak. Oh, okay. Baik. Jadi Mbak Yan, pada wawancara kita itu penjenengan mengatakan bahwa 40 hari almarhum Mas Didi Kempot untuk kemudian menentukan langkah-langkah selanjutnya, baik menyangkut mengenai kontrak-kontrak lama yang sudah dilakukan dengan almarhum maupun program-program yang baru. Nah, kami juga baru saja mendapat informasi bahwa sudah diputuskan akan ada konser Ambyar Tak Jogeti ya, November 2020. Nah, monggo silakan Mbak Yan cerita sekarang apa yang sudah siap dilakukan. Iya, setelah 40 hari kami manajemen mulai beraktivitas untuk menyelesaikan kontrak-kontrak Mas Didi yang terpending karena Corona, dan selanjutnya karena memang beliau sudah berpulang, akan kami selesaikan satu persatu yang ada 34 titik kota yang tercancel dan masih proses untuk penyelesaian, karena kami akan berembuk sama keluarga Ngawi dengan Bude Putri, karena semua keuangan ada di Bude Putri. Jadi saya menjalankan secara teknisnya saja untuk mengembalikan ke para EO, para promotor ataupun penyelenggara orang biasa gitu. Ya. Ini informasi yang sangat menarik ini. Jadi Mbak Yan dengan Pusha Putri satu tim, bahkan sudah ada pembagian kerja, yang satu teknis, satu keuangan gitu ya kira-kira. Iya, karena untuk begitu beliau berpulang, semua dompet dan ATM yang berisi DP-DP dari kerjaan Mas Didi Kempot saya serahkan ke Bude Putri. Dulu luar biasa ini. Jadi selama ini ternyata nggak benar ya yang komen-komen di luaran itu ya. Saya kira kita ikut senang lah, bagus sekali itu. Lalu apa saja yang sudah, artinya yang sudah terjadwal kembali mengenai tadi 30-an ya, 30-an. Yeah, 30-an titik. Ya. Untuk tanggal-tanggal yang tercancel ada yang saya tawarkan untuk pergantian guest star, biar kami tetap manajemen tetap lari Jawi, khususnya pemusik kami tetap jalan. Cuman memang kami harus persiapkan semuanya dulu, baru kita tawarkan ke EO juga promotor, gitu Pak. Ya, artinya yang sudah mencapai kesepakatan, mungkin penjadwalan atau tindak lanjut sudah ada atau belum, Mbak ya? Belum Pak, karena saya dalam hal keuangan, karena Mas Didi kan cukup populer, jadi waktu meninggal pun ATM dibekukan otomatis dengan bank. Jadi Bude Putri harus menuju bank untuk bank yang tempat masih dibuka rekening. Jadi untuk diurus kembali dulu, baru setelah siap ATM-nya baru kami tawarkan ke mereka. Ya. Kalau nggak salah ketika almarhum masih ada pun Mbak Yan sudah aktif di manajemen ya. Jadi berarti kan udah tahu, udah ada catatannya itu ya semua. Iya, sudah lengkap dari kontrak dan bukti transfer, sudah memang sudah rapi di tangan kami.
sudah saya tata sejak saya bertanda tangan dengan kontrak itu, jadi sudah siap dan sudah akan saya rundingkan sama Bude Putri karena memang itu harus dimusyawarahkan secara kekeluargaan dengan pengundang. Artinya dalam waktu dekat beberapa hari terakhir ini, Mbak Yan sudah ketemu dengan Bu Saputri? Belum, karena Bude Putri juga baru mengurus ke banknya, Pak. Tapi kami sudah koordinasi sama beliau lewat, beliau ada kuasa hukum, berbicara dengan kuasa hukum saya untuk membicarakan ini. Cuman Bude Putri memang baru mengurus ATM-nya dan saya menunggu beliau kalau sudah siap untuk saya sowan ke Ngawi, saya akan pergi ke Ngawi. Oh gitu. Tapi kok itu yang rencana konser Ambyar Tak Jogeti itu memang sudah diprogram untuk yang November 2020? Sampun Pak, sebenarnya itu konser adalah impian Mas Didi dan itu sudah ada sejak beliau masih sugeng. Sebenarnya itu konser akan diselenggarakan pada tanggal 10 Juli. Jadi setelah terjadi ada corona, sudah mundur ke 14 November dan Mas Didi pun sudah tahu. Iya. Jadi itu akan tetap jalan, Pak. Panitianya juga setuju ya untuk yang November? Iya, alhamdulillah promotornya sangat baik banget sama kami dan memang akan membantu saya untuk mewujudkan mimpi Mas Didi dan Bude Putri pun sudah merestuinya. Jadi kami tetap jalan untuk mengadakan tribut Ambyar di Jogeti. Iya. Jadi berarti baru satu agenda itu yang sudah pasti ya, yang sudah pasti akan jalan. Iya, itu pasti Pak. Iya. Itu kira-kira gambarannya seperti apa itu? Siapa saja yang akan tampil di situ? Sudah ada belum? Kalau pengisi yang pasti tim kami, tim DK Manajemen Tim, kemarin sudah kami upload Mas Suma Prada, putra almarhum Pak Demami. Dan untuk selanjutnya untuk pengisi acara yang lain itu konsep semua dari promotor, jadi bukan dari saya. Oh gitu ya. Jadi nggak ada yang sudah diproyeksikan siapa yang mau menggantikan peran Mas Didi Kempot itu sudah ada belum? Sudah beberapa, cuman memang dari pihak promotor sendiri yang akan merilis satu persatu bintang tamu yang sudah ada. Ya, itu yang tentang program-program acara gitu. Yang kemudian yang ini yang banyak pertanyaan ini antara pertanyaan Pak Muhtar ini. Jadi kalau ada penyanyi atau sebenarnya ini Pak Camat sebenarnya nyanyi cuma sampein, tapi kalau mau nyanyi serius itu gimana urusannya? Atau Pak Muhtar tanya sendiri deh, daripada saya jawab saya malah nggak tahu. Mau silakan Pak Muhtar. Terima kasih Pak Bambang. Selamat siang Pak Fian. Iya, selamat siang Pak. Gini Mbak, kemarin kan saya diwawancari Pak Bambang. Terus saya tanya ke Pak Bambang, kira-kira nanti kalau misalnya, ya bukan saya, mungkin bisa yang lain. Kalau ingin menyanyikan lagu-lagunya Mas Didi Kempot, itu nanti kita prosedurnya gimana? Dalam arti menyanyikan untuk dipublikasi, kalau hanya untuk nyanyi-nyanyi di panggung kan kita nggak masalah. Mungkin mau direkam, kemudian mau dipublikasikan, diperjualbelikan, itu nanti kira-kira prosedurnya bagaimana? Iya. Untuk karya besar Mas Didi Kempot adalah dibikin memang untuk persiapan untuk kalau beliau sudah nggak ada, yaitu warisan untuk ahli waris, yaitu keluarganya. Ya. Jadi setiap orang yang akan mengcover harus izin sama pihak keluarga. Dan seandainya itu akan dikomersilkan secara di-upload di YouTube ataupun dibikin VCD secara dibikin fisiknya, akan kena biaya juga. Yang penting harus izin keluarga. Kalau masalah biaya kami tentatif. Kalau yang mengcover artis-artis terkenal jelas kami kena biaya hak cipta.
Oke. Jadi kalau Pak Mohtar itu dihitung sudah terkenal atau belum berarti? Karena kami juga ada lagu-lagu Mas Didi yang sudah dipegang publisher, jadi sudah di label, sudah dieksklusifkan, sudah dipegang orang label itu. Jadi memang harus koordinasi sama saya, karena kalau enggak nanti saya yang ditegur dengan menjual versi yang eksklusif dari mereka. Ada lagu-lagu yang sudah dipegang label. Ya, Mbak Yan, tadi kan ada prosedur izin ya, itu bentuknya seperti apa? Apa cukup telepon atau harus ada perjanjian atau harus ada seperti apa? Surat? Harus ada kwitansinya, Pak. Oh, jadi Pak Mohtar jelas itu, jadi buktinya adalah kwitansi gitu ya. Iya, berapapun bentuknya, karena kami masih di Komod ada 2 keluarga, karena saya tidak mau saya kalau ke saya ketahuan juga ada Putri, izin Bude Putri, otomatis saya harus tahu karena karya beliau biar tidak lihat. Ya. Jadi prosedur administrasinya seperti apa? Izinnya melalui Mbak Yan atau ke Bude Saputri? Saya boleh, nanti saya koordinasi sama Bude Putri untuk bahwa ini dan lagu ini sudah izin gitu. Ya. Kalau yang sekarang sudah jalan, jadi misalnya yang sudah jalan mungkin ada royalti, ada mungkin yang dari YouTube dan sebagainya itu yang ngurusi siapa Mbak ya? Kalau kemarin dari YouTube yang megang memang tim IT kami, Mas IG. Sementara ini dimusyawarahkan untuk dipegang Bude Putri Gangsrek. Jadi manajemennya tidak masih di bawah Mbak Yan itu? Kalau semuanya manajemen tetap di bawah saya, Pak. Oh iya. Okay. Nah, pada waktu itu juga ya Mbak Yan mengatakan bahwa ada lagu yang juga baru akan dipublish setelah 40 hari. Ini sudah atau belum yang lagu barunya itu? Lagu anak-anak, Pak. Kebetulan anak saya Saka sama Srika memang kemarin sudah pengerjaan single pertama. Itu yang sekarang kami fokus untuk dirilis juga. Lagu single-single yang dibawakan sama Deka Voice juga Lare Jawi akan kami rilis satu persatu, Pak. Okay. Kalau yang itu Mas Harsha itu gimana? Itu ngasih nyanyi apa enggak? Kalau Dori Harsha sudah di luar manajemen saya, Pak. Jadi saya tidak mengetahuinya. Oh gitu ya. Jadi sudah enggak ikut ya? Enggak, buatan. Okay. Kalau Mbak Yan sendiri ada enggak yang lagu-lagu yang baru gitu? Ada Pak. Saya kemarin sebelum masih di wafat, memang kami Deka Voice penyanyi cewek-cewek dapat 2 lagu untuk dirilis ulang. Jadi mengcover lagu Mas Didi dengan restu beliau. Karena beliau masih sugeng dan sampai pembuatan klip pun beliau masih mengetahui. Ya. Artinya itu lagu lama tapi dinyanyikan ulang gitu kira-kira. Recovery. Yang sama sekali baru tidak ada yang sama sekali publik belum tahu gitu. Belum, Pak, belum. Memang kami pilih lagu Mas Didi yang lama-lama yang enak-enak. Gitu. Pak Mohtar mau mumpung langsung ketemu itu mau lagu apa yang mau diminta kira-kira? Enggak, Pak Mohtar kalau mau ini mengcover lagunya Mas Didi. Yang apa? Belum tanya dulu, Mbak. Nanti kalau saya rekaman misalnya tak publish, apalagi tak jual paling nggak laku. Belum tentu, Pak, belum tentu. Yeah. Belum tentu, karena laku atau tidaknya lagu itu nggak milih-milih, begitu Allah memberikan wahyu ke siapa pasti jadi. Ya tergantung yang bawakan juga, toh Mbak. Kalau saya itu biasanya pada nggak beli, pada minta.
Jadi kalau saya bikin itu apa ya nyanyi itu, apalagi rekaman itu pada minta semua. Iya. Masa Pak Camat juga loh, ya gitu ya sudah. Mbak Yan, ini setelah 40 hari almarhum, apa trennya itu, misalnya lagu-lagu gitu ya, itu makin tambah banyak, apa tetap saja atau turun, artinya peminatnya itu? Biasanya kalau seseorang, bukan cuma Mas Didi, ada Glenn Fredly, kalau yang nyanyi itu berpulang malah trending, Pak. Oh gitu. Nggih. Biasanya seperti itu, dia penasaran kan lagunya, tidak mendengarkan, jadi buka YouTube untuk mendengarkan. Iya. Artinya ada tanda-tanda juga, ada permintaan untuk apa rekam ulang atau mungkin launching ulang dan sebagainya, gitu sudah mulai atau belum? Sudah, bahkan Sobat Ambiar Kempotes malah hafal lagu-lagu lama dan mereka minta di cover ulang. Ya. Nah, juga dua putra itu, dulu katanya yang Mas Sapa itu yang tidak mau nyanyi, sekarang malah mau, gimana itu? Saka, anak saya yang pertama, dulunya memang tidak mau nyanyi karena cita-citanya memang menjadi pilot. Dan setelah bapaknya nggak ada, katanya cerita sama eyang upinya bahwa mimpi digandeng papahnya konser di panggung yang sangat besar. Akhirnya saya bilang, suaramu bagus, kenapa nggak nerusin karya-karya papa? Saya bilang gitu. Ya saya mau. Ternyata dimimpin bapaknya dan saya bilang pilot boleh kok sambil menyanyi. Akhirnya mau. Iya. Pak Camat mau duet rengeng sebentar sama Mbak Yan apa coba? Apa? Boleh, monggo. Kita duet sama Mbak Yan, ratingnya memang bikin turun saya, bukan Mbak Yan. Enggak, ada sepotong aja coba Pak Camat apa yang paling disenangi? Yang paling suka apa Pak Camat? Apa? Yang paling suka lagu apa? Suka semua sih Mbak. Yang paling favorit? Kalau favorit di panggung ya paling Pamer Bojo ya. Pamer Bojo. Bojo ini dipamer-pamer ke. Coba Pak Camat sepotong. Ya. Kudu klambi anyar sing ning jero lemariku, nanging bojo anyar sing kok pamerke ning aku, ning opo seneng aku yen wis gawe laraku, pamer bojo anyar ning ngarepku. Oke. Kira-kira gimana Mbak Yan? Udah memenuhi syarat belum itu kalau untuk cover itu? Lumayan Pak. Harus perlu itu kalau di studio rekaman sudah bagus, kami bisa membaguskan lagi. Karena sekarang sistem teknologi Pak. Jadi kalau ada penyanyi memang rekaman dan tidak itu sama. Kayak Mas Didi rekaman dan tidak sama. Kadang-kadang ada penyanyi yang di dapur rekamannya bagus, tapi live-nya nggak sama. Jadi teknologi bisa membantu kok Pak. Jangan khawatir Pak, nanti suaranya bisa dibagusin lagi. Oke Pak Camat, kalau Bapak ada tugas silahkan, nggak apa-apa. Saya akan melanjutkan dengan Mbak Yan dan nanti mungkin nunggu Mas. Ya, terima kasih. Salam hormat Kak Gembut Camat. Ya. Jangan lupa ngundang. Siap. Oke, matur. Mbak Yan, sebenarnya kan ini akan bergabung, tapi saya nggak tahu kok belum bergabung. Mas Erwin Bralingga, katanya itu dulu penata musik ketika Mbak Yan dan Mas Didi rekaman di Semarang. Bahkan pernah menulis lagu untuk Mbak Yan katanya. Masih ingat nggak? Masih ingat saya, dan lagunya bagus kok. Judulnya lupa, judulnya apa ya? Bagus lagunya.
kemarin dia nyanyikan juga apa apa gitu loh, dia nyanyinya itu ada judulnya itu kelihatannya Mbak Tum ingat enggak? Nggak ingat Pak, udah lama banget Oh, karena udah itu Pak. lama banget ya. Ya itunya aja udah tutup. Iya betul, Studionya. udah betul. Udah Jadi nggak itu operasi memang lagi. masa-masa awal rekaman di Semarang malah aja dulu. Memang Ya, kami semua produksi hampir di Semarang Pak. ya, ya. Itu yang saya juga baru tahu. Ternyata setelah saya cek juga betul. Ternyata Mas Didi itu tidak hanya menyanyi lagu-lagunya sendiri, tapi menyanyikan juga misalnya lagunya Cak Dikin gitu. Mas Didi juga mau nyanyi waktu itu ya. Ada beberapa karena permintaan dari label untuk menyanyikan. Beliau ada lagu dari Cak Dikin, ada Cinta Tak Terpisahkan, ada sama duet sama saya, ada Selenco itu Pak Cak Dikin, cuman bukan produksi kami, jadi kami hanya untuk memvokali aja. Jadi ini kira-kira setelah 40 hari almarhum Mas Didi Kempot, artinya sudah siap jalan semua ya, anunya manajemennya Mbak Yan ya. Sudah, kami sudah meeting intern di Didi Kempot Manajemen. Memang kami harus sudah menata ulang kembali untuk siap-siap untuk melanjutkan show-show yang diundang dengan dari koneksi-koneksi Mas Didi. Dan tadi salah satu contoh yang dikemukakan oleh Pak Muhtar tadi, kan ada kemungkinan banyak sekali yang seperti Pak Muhtar tadi. Apakah yang seperti itu juga sudah dirumuskan tadi, yang dalam tanda kutip besarnya kwitansi tadi sudah diputuskan apa belum? Standar Pak, untuk harga itu standar dengan pencipta-pencipta lain. Gitu, gitu. Tapi kalau yang nyanyi di panggung, untuk acara-acara itu nggak ada masalah kalau yang itu Buatan. Ya, jadi nggak ada malah masalah. Kami senang ikut dipromosikan lagu-lagunya. Iya. Kalau Mbak Yan sendiri dalam waktu dekat sudah ada program nggak? Mungkin muncul di televisi atau di mana gitu. Ini kan masyarakat pada nunggu. Kalau untuk lokal kami sudah bikin tribut kemarin siang Pak. Yang di TATV gitu? Betul. Ya. Kalau yang di Jakarta belum ya? Jakarta memang belum karena memang untuk ke Jakartanya pun susah masuk Jakarta. Ya. Jadi belum. Ya. Ini kan di luaran juga ada apa ya? Ada yang berpendapat ini manajemennya Mas Didi pecah, ada yang keluar dan sebagainya. Itu gimana ceritanya? Tidak ada yang keluar Pak, kecuali kami mengganti personel, yaitu pemain kendang kami. Jadi nggak ada yang keluar. Semua masih utuh seperti kemarin. Iya, masih utuh, masih kompak ya. Nggih, masih jalan. Ya. Terus yang ke depan waktu pendek ini apa yang aktivitas Mbak Yan dan timnya ini? Ya, ini masih promo duet saya sama anak saya pertama, judulnya Kembang Mawar. Yeah. Itu karya Mas Darboy Geng, yaitu beliau dari Yogyakarta. Itu bisa dicuplikan sedikit nggak yang lagu barunya ini, yang Kembang Mawar itu? Liriknya Pak? Ya, liriknya itu udane sing tak enteni kanggo nutup eluhku sing mili dudu klambi anyar sing tak caos jenengan nanging kembang mawar sing tak tabur ning sarean. Itu memang lagu tribut persembahan saya sama anak pertama saya buat Mas Didi. Ya. Itu yang dengan Mbak Seka atau dengan yang Mas apa yang ya Reka? Saka, Pak. Saka. Ya. Oh, dengan yang anak yang sulung ya? Iya. Nah,
itu Mas Didi kan pernah bercerita kalau mengarang lagu itu tidak sekaligus selesai. Jadi bertahap gitu. Ada nggak lagu-lagu yang ditulis yang belum selesai tapi bisa dilanjutkan gitu kira-kira? Biasanya kalau bikin di rumah itu bikin coret-coretan dulu, baru diselesaikan di studio, nggak langsung selesai di rumah karena memang inspirasinya belum ada. Jadi saya ditugaskan untuk menulis liriknya, selarik, terus direkam untuk notasinya, baru saya kirim ke arranger musiknya. Jadi akhirnya saya tahu-tahu udah jadi gitu Pak. Tapi yang belum jadi saya belum tahu. Belum tanya ke studio. Apakah ada yang masih belum jadi gitu. Iya. Jadi sekarang kalau yang baru Mbak Yan seperti tadi ya menyanyikan lagu yang ditulis orang lain gitu ya. Nggih. Ya. Karena memang persembahan buat Mas Didi. Nggih. Baik Mbak Yan, mungkin Mbak Yan punya pesan-pesan, punya harapan terhadap seluruh fan-nya Mas Didi Kempot atau mungkin yang menunggu program-program selanjutnya, monggo silakan. Ya, semua Sobat Ambiar Kempoters dan pengagum Didi Kempot, karya Didi Kempot, pokoknya kami memberi leluasa untuk menyanyikan karya-karya beliau, asal ada izin dari keluarga besar, juga untuk menyanyikan off-air, kami malah merasa bangga karena dipromosikan lagu-lagu Mas Didi, jangan sampai berhenti sampai di sini. Jadi kita terus berjuang, nguri-uri budaya Jawa, juga meneruskan perjuangan Mas Didi. Jadi salam solid Sobat Ambiar dan Kempoters. Ya. Baik, terima kasih Mbak Yan. Pertama kami ikut senang karena sudah bersemangat lagi untuk berkarya, meneruskan karya-karya Mas Didi, dan kami juga ikut senang karena ternyata keluarga sudah mulai kompak komunikasi, dan mudah-mudahan itu juga membawa berkah untuk meneruskan seperti yang dulu dikatakan, bahwa apapun yang diwariskan Mas Didi Kempot ini selain untuk keluarga kan untuk masyarakat, dan yang luar biasa kan publik campur sari ini benar-benar terangkat karena jasa-jasa Mas Didi Kempot. Sekali lagi terima kasih. Ya, Pak. Nanti lain kali mungkin ketemu lagi karena ini Mas Erwin belum muncul karena kencannya tadinya jam 1. Oke, salam dan semangat untuk anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.